1 per 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Kalian kok nggak ada yang semangat hari ini? Semangat, Bu. Males, Bu. Hari ini kan mata pelajaran pertama, harusnya semangat. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Apakah di sini ketuanya Mbak Arum? Iya. Ya, untuk ketua silakan dipimpin. Siap, dah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Hari ini tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 20 Mei 2026. Hari ini kita mau mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Anu itu, Bu. Mengapa kita tidak melayang di udara? Gravitasi. Gravitasi. Gaya. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya. Ada beberapa gaya di dunia ini. Ada yang tahu ada apa aja? Ada Gaya magnet. Gaya magnet. Gaya Ya. gravitasi. Gaya gravitasi. Ya, betul. Terus ada gaya. Ya itu bukan gaya ya. Gaya bunyi. Jadi hari ini kita ingin mempelajari tentang gaya gravitasi. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya agar kita semua bisa menjelaskan apa itu gaya gravitasi, mengetahui mengapa benda jatuh ke bawah, memberi contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi itu gaya yang menarik semua benda hidup maupun benda mati ke arah pusat bumi. Jadi benda-benda yang mengalami gaya gravitasi ini akan bergerak jatuh ke bawah. Contohnya mungkin seperti kita pernah melihat mungkin apel yang ada di atas pohon. Kenapa sih apel itu bisa jatuh ke tanah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Karena Ada gaya gravitasinya. Nah, jadi karena gaya gravitasi itu yang mempengaruhi benda itu bisa jatuh ke tanah. Apabila tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi pada apel tersebut? Melayang. Melayang di udara dan tidak akan bisa jatuh ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, jadi gaya gravitasi itu gaya yang tidak terlihat yang bekerja tanpa bersentuhan dengan benda, namun dapat dirasakan dan dibuktikan keberadaannya. Gaya gravitasi ini bersifat menarik benda. Jadi gaya gravitasi bumi ini menarik bulan agar tidak terlepas dari garis edar bulan. Begitu juga dengan matahari yang menarik bumi tetap pada garis edar bumi. Jadi di sini Ibu ada contohnya. Ibu ada memegang dua benda yang di sini ada batu kerikil dan juga ada kertas. Apabila Ibu ingin
tahu ya. Jadi nanti kita coba. Kenapa batu ini lebih cepat daripada kertas? Padahal kan sama-sama jatuh ke bawah nantinya. Masanya lebih berat karena batu lebih berat. Betul. Apabila kita menjatuhkan batu ini bisa dilihat seberapa ya? Ini segini aja, sebahu. Nah, kalau kertas kita akan lihat apakah kertas ini secepat batu yang tadi kita jatuhkan. Ternyata enggak. Jadi kenapa sih kok ini bisa lambat? Waktu kertas ini jatuh ke bawah itu merupakan adanya daya dorong dari udara yang ada di bawah. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin menjelaskan Ibu kurang berkenan? Sudah jelas, Bu. Jadi batu itu tidak karena batu itu memiliki massa yang berat, batu itu tidak akan adanya gaya dorong dari bawah. Nah, dikarenakan ini kertas bersifat datar, jadi di beberapa ruang mungkin di atas, di samping, di bawah ini akan ada udara yang bisa menahannya. Makanya kenapa kertas ini tidak secepat batu tadi. Ada yang sudah paham atas penjelasan Ibu? Sudah. Ibu, saya izin keluar. Ya. Nah, mungkin bisa dilihat contohnya seperti daun yang berguguran ini. Karena daun itu berguguran, jadi Iya, tadi ke kamar mandi. nah, contoh salah satunya adalah daun yang berguguran ini. Ini merupakan adanya gaya gravitasi untuk menjatuhkan daun yang ada di atas pohon. Ada lagi yang sudah dijelaskan Ibu tadi, buah yang jatuh dari pohon, yaitu bisa kita lihat keseharian. Mungkin juga ada contoh-contoh, ada sebuah apel. Selanjutnya ada air mengalir dari tempat tertinggi ke tempat yang rendah. Itu juga merupakan adanya gaya gravitasi. Kenapa air yang ada di gunung itu bisa mengalir ke sungai dan selanjutnya ada ke laut? Itu karena airnya itu kan berasal dari dataran tinggi kan, Bu. Terus turun ke bawah. Kalau turun kan otomatis airnya akan turun mengalir ke sungai. Apabila tidak ada gaya gravitasi itu, pastinya air tidak akan bisa kembali ke sungai atau ke laut. Nah, ada lagi juga ini contohnya seperti penerjun payung yang bergerak ke bawah. Ini mungkin bisa kita lihat seperti kertas yang tadi, karena tidak akan langsung jatuh ke bawah seperti apel, air dan sebagainya. Dikarenakan itu juga merupakan adanya gaya dorong dari bawah. Jadi penerjun ini pasti waktu dia terjun ke bawah ada tahapannya, nggak langsung jatuh ke bawah seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD.
Nggak tahu. Ada sih kok nggak kompak. Itu Manda Bu, lihat tuh. Manda apa? Manda ngantuk ya? Manda ngelamun loh Bu. Masih pagi tadi sarapan apa enggak? Su jatuh. Ah, ini dua. Presentasi ya? Ya, kelompok 1. Ya, presentasi kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 2 masih lama. Ya wes masih semua, Bu. Iya, di semua. Ya, nanti kalau maju semua kalian nggak pulang-pulang. Apa jangan nginep di sini? Nginep aja, nginep. Akhirnya mau makan. Kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan jawabannya. Boleh. Tata marah-marah, Bu. Enggak, Bu. Tata nggak mau, Bu. Kita dari kelompok 1 mempresentasikan hasil. Itu bajunya emang kebuka gitu, no? Kenapa? Udah baru. Kamu nggak punya Jadi- baju kayak gitu? Sudah. Jadi Hasil observasi kami, kita sudah mengamati batu, kertas, dan kertas yang sudah dirembuk, Bu. Yang pertama, Jadi percobaan pertama itu kan batu sama kertas yang diremas. Itu benda yang lebih cepat jatuh, tentunya batu. Lalu yang kedua, percobaan kedua itu kertas lembaran dengan kertas remas. Nah, ini yang jatuh duluan yang kertas remas. iya, betul. Nah, pertanyaan analisisnya mengapa kumparan kertas jatuh lebih cepat daripada kertas lembaran padahal berat dan bahannya sama? Karena batu itu ya. Terus Pemain silakan diperhatikan ya. ya, berdasarkan hasil pengamatan apa pengaruh luas permukaan benda terhadap hambatan udara? Karena luas kertas membuat udara mendorong kertasnya sehingga kertasnya bergerak lebih lambat. Terus yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan tentang gaya gravitasi bumi bagi benda-benda di sekitar kita? Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi. Sudah, Bu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semua. Siapa ini yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Kelompok 2 apakah bersedia presentasi? Tidak. Belum Belum selesai. Oh, belum selesai. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 1 presentasi ke depan.
pelajaran. Ya. Jadi gimana nih penjelasan dari kelompok 1? Apakah udah paham semuanya? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, udah gak disangka nih, mau selesai aja pelajaran gaya gravitasi. Ada yang mau nonton video gak sih? Mau. Iya, jadi kita nonton video sedikit aja ya. Setelah itu kita siap-siap untuk pulang. Bu, pulangnya jam berapa? Oh, udah mikir pulang kok, Alun. Pulang Bu. Jangan lupa disimak ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Bu, suaranya keras. Iya, udah keras, Bu. Yang berdua di samping banyak ngomongnya ya kelas 4 ini. Iya, Bu. Apalagi video sebelah sama Aul. Iya. Ketua kelas yang rapi bisa dicatat ya. Ya, Bu. Kan Aul kelasnya, Bu. Nah, jadi udah selesai nih nonton videonya. Saat kalian nonton video dari awal nih sampai di akhir, apa sih yang kalian tangkap dari video tadi? Gravitasi banyak manfaatnya buat para layang. Iya, ini juga merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa kesimpulan yang kalian pelajari pada materi gravitasi ini. Salah satu anak saja bisa angkat tangan. Ayo nih, Bu. Aku Bu. Iya, silakan. Setelah belajar gravitasi aku jadi tahu kalau buah bisa jatuh sendiri. Iya, terus ada lagi? Air dari dataran tinggi bisa mengalir sampai ke rumah kita yang dataran rendah. Iya, betul. Ada lagi? Sudah Bu, mungkin Tata mau. Iya, ada yang bisa menjelaskan lagi? Banyak sekali yang kita pelajari tadi. Fungsi dan juga contoh-contoh gaya gravitasi yang ada di sekitar kita. Mbak Tata bisa mengingat apa yang kita pelajari tadi? Gimana Mbak Tata? Bang Manda, apakah ingat apa yang kita pelajari? Tadi belajar bentuk gaya gravitasi
Jadi contohnya itu kertas dan batu. Iya. Soalnya kertas lambat jatuh ke bawah, sedangkan batu cepat jatuh ke bawah. Iya. Mungkin sudah cukup ya kalian